jelas bahwa Muhammad mengajarkan seorang wanita, ibu-ibu, untuk menyusui orang dewasa. Di dalam hadis yang lain dikatakan begini, kaifa ana ardihi wa huwa syaribun walihya. Bang Mamat, bagaimana saya menyusui dia padahal dia sudah berkumis dan berjenggot? Ardi susuin saja laki-laki seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akar ya, di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat secara panas dan cadas. Oke, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan Babang Udin yang kembali ngelantur dengan luar biasa dan membuat hujatan ya. Saya nggak tahu dia termotivasi dari mana ya. Mungkin dia lagi nonton channel-channel Kristen yang lain, karena channel-channel Kristen yang lain juga lagi membahas hal ini kemarin. Ya, di beberapa channel Kristen ini kemarin dibahas, termasuk di Sopkatul dan teman-teman Oten lainnya ya tentunya, yaitu tentang ayat menyusui orang dewasa. Ya, dan itu tentu saja juga ikut digiring oleh Babang Udin kita ini. Ya, bagaimana dia memfitnah bahwa di Islam itu ya orang yang punya istri ya supaya bisa menjadi saudara sesusuan, istrinya disuruh menyusui kawannya atau teman-temannya ya. Dan itu satu hal yang lazim dibilang ya, lazim dikatakan bahwa seorang perempuan muslim ya, seorang muslimah itu menyusui orang-orang lain itu hal yang lazim dibilang karena ada hadisnya ya. Bahkan hal tersebut kemarin juga sudah kita tampilkan bagaimana Sopkatul memarahi Ibu Yuni ya, dengan mengatakan kamu janda gatal lah bla 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 gitu ya. Hujatan-hujatan yang luar biasa disampaikan oleh para oten-oten ini kepada pihak muslim. Ya, dan ini juga ditiru oleh Babang Udin kita yang luar biasa ini. Ya, bagaimana hujatan yang dibuat oleh Babang Udin? Teman-teman silakan saksikan video berikut ini. Kata Nabi Muhammad, susuin dia. Maka kata maka kata Suhailah, bagaimana mungkin saya menyusui si Salim? Dia itu sudah dewasa. Senyum, Nabi Muhammad tersenyum. Saya tahu memang Salim ini sudah dewasa, gitu kata Nabi. Eh, saya tahu itu. Nah, ini hadis nomor 2636. Hadis ini adalah hadis nomor 26 ayat 36. Bukan, salah. 2636. Nah, ini kalau mau nomor telepon terakhir 2636, ya silakan beli nomor itu. Siapa tahu kamu nanti akan dapat berkat dari kanjeng montal mantul gombal gambul Bang Mamat. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan qala ardiih tahrumi alaih. Susuin dia maka dia menjadi mahram kamu. Mahram itu jadi tidak batal wudhu kalau menyentuh salim. Nah, saudara-saudara yang terhormat, bagaimana seorang nabi mengajarkan untuk menyusui orang dewasa. Nah, Aisyah ketika yang meriwayatkan hadis ini mendengar jelas bahwa Muhammad mengajarkan seorang wanita, ibu-ibu, untuk menyusui orang dewasa. Di dalam hadis yang lain dikatakan begini, kaifa ana ardihi wa huwa syaribun walihya. Bang Mamat, bagaimana saya menyusui dia padahal dia sudah berkumis dan berjenggot? Ardi susuin saja laki-laki seperti itu. Karena hadis ini pula, saudara-saudara, keluar fatwa di Mesir bahwa seorang ibu rumah tangga boleh menyusui
pembantunya di rumah boleh menyusui sopir-sopirnya dan juga boleh menyusui syafrajihi, yaitu tukang masak dan tukang kebun. Iya, haleluya. Jadi di Mesir sudah keluar fatwa seorang wanita, seorang ibu rumah tangga boleh menyusui sopirnya, tukang masak, tukang kebun, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya sopir, tukang kebun, tukang masak itu menjadi mahram dengan suaminya. Jadi tidak berdosa. Ini bagaimana mengikuti Nabi kayak begini? Ajarannya begini. Di Mekah pun, di Arab Saudi sudah keluar fatwa yang sama. Kalau di Mesir itu Dr. Atiyah. Dr. Atiyah itu seorang mufti besar di Mesir untuk boleh menyusui tukang kebun, tukang masak di rumah, dan juga sopir-sopir di rumah itu. Wih, luar biasa ini ya. Tobat, 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 tobat. Sebenarnya banyak video saya yang sudah saya sampaikan, dan ada seorang ahli hadis, Ali Al-Attas, ketika dia menjadi anak buah saya di Indonesia, dia bertobat, dan luar biasa beberapa kali pelayanan kemana-mana saya bawa ke Kalimantan, ke Sumatera, maupun ke Manado. Pernah saya bawa ini turunan Nabi Ali Al-Attas menjelaskan, saya hanya menjelaskan hadis dari dia. Sekarang saya baca sendiri hadisnya. Hadisnya itu adalah hadis riwayat Muslim juga, hadis 2638 di hadis yang berikutnya. Nah, karena hadis ini, suatu hari Aisyah masuk kamar dan ada laki-laki namanya Safwan. Safwan itu sedang menyusu dengan Aisyah. Menyusu dengan Aisyah. Lalu marahlah Muhammad. Mada ta'amali ya Aisyah? Mada ta'amali ya Aisyah? Ana ardi'ha. Ana ardi'uhu. Limada? Kenapa? Wa bisabab hadis mink. Anta takallam ila sahlah. Jadi Muhammad suatu hari masuk ke kamarnya dan Aisyah sedang nenen bersama Safwan. Kenapa kamu begitu? Kata Muhammad kepada Aisyah. Loh, saya sedang menyusui dia agar si Safwan ini menjadi saudara mahram kamu, menjadi sepersusuan dengan kamu. Maka Muhammad malu tersipu-sipu karena ulahnya itu. Dan setelah Muhammad meninggal pun, Aisyah ini sering menyusu dengan banyak laki-laki, yaitu sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab menyusu. Walaupun Umar bin Khattab itu sudah kakek. Nah, saudara seruput dulu kopi. Di sini pagi, saudara di sana malam. Ya, silakanlah nenen menenen kalau mau ikut ajaran Bang Mamat. Bagi yang puasa, nenen menenen. Apa lo maksud? Ya, kalau dengan suami sendiri, ya kita nggak tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu menyusu? Saya juga nggak tahu itu. Yang jelas itulah yang dilakukan oleh suami istri.
ya kita bicara saja, bicara seperti apa adanya. Tetapi kalau ada laki-laki ikut menyusui istri saya, oh saya habisin itu orang. Tidak bisa diberi ampun. Jangan diberi ampun. Lagunya kan begitu, saudara-saudara. Ini bukan menghina ajaran Bang Mamat, tetapi tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya yang mengajarkan seperti apa yang dilakukan oleh ajaran Mamat ini, yaitu menyusui orang dewasa. Menyusui orang dewasa ini ada bab khusus di dalam buku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini luar biasa karena melakukan penelitian hadis sepanjang hidupnya, sama dengan Imam Bukhari juga melakukan penelitian hadis setiap hari, maka dia melakukannya dengan teliti dan bagus. Bukhari pun meriwayatkan hadis semacam ini, yaitu hadis menyusui orang dewasa. Saudara-saudaraku yang muslim, silakan saudara buka, dan ada teman saya, teman kuliah saya, namanya Samsul Hidayat, orang Jember. Sekarang dia dekan Fakultas Agama Islam atau keguruan, saya nggak tahu jabatan dia itu sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa saya ini bukan guru besar, bukan ahli bahasa, terserah kamu. Memang dulu kamu yang pinter, saya goblok dulu itu. Tetapi sekarang karena Alkitab saya lebih pintar dari kamu. Nah, coba bantai ini hadis ini. Ya, jangan hanya bilang dasar goblok, dasar bodoh, dasar murtad, apalagi kata-kata itu. Tapi saya tunjukkan hadisnya itu, saya tunjukkan hadis saya itu. Ini bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana Udin. Ya, saya nggak habis pikir ya, ini orang otaknya tah di mana lah gitu ya. Dan bersama saya sudah ada Gus Andi ya. Assalamualaikum Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung aja nih Gus Andi. Tanggapannya Gus Andi melihat apa yang disampaikan oleh Babang Udin mengenai hadis ya. Hadis nomor 2636 tentang menyusui orang dewasa. Mungkin silakan Gus Andi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menanggapi materi hadis itu, ya kita perlu respon balik lah. Biasalah kalau si Pudin itu bikin satu konten itu didramatisir, dilebih-lebihkan. Kalau soal cerita si Salim tadi dan Sahlah tadi itu memang cerita sebuah kebenaran. Tapi kalau soal Ibunda Aisyah kemudian menyusui, menetei siapa itu saudara sepersusuannya si Sofwan itu fitnah Bang Jul. Tidak pernah ada itu. Itu tambahan-tambahan yang dilakukan oleh si Udin. Jadi seolah-olah Ibunda Aisyah pernah menetei laki-laki dewasa di kamar dan sebagainya, itu cerita-cerita fitnah yang dia bikin sendiri Bang Jul. Biasalah dia kalau mendramatisir sesuatu, menambah-nambah sesuatu dengan tujuan menghina, memprovokasi, itu biasa. Itu tercermin dari bentuk mulutnya Bang Jul, biasa. Kemudian kalau kita masuk ke materi hadis itu Bang Jul, memang hampir semua para ulama hadis itu tidak meragukan soal kesinambungan sanadnya. Memang hadis itu benar-benar ada. Tetapi dalam Islam itu khasanah intelektual, kemudian metodologi memahami hadis itu seperti apa, kemudian asbabul wurudnya atau sebabnya seperti apa,
situasi konteks sosial yang meliputi itu seperti apa, itu menjadi kajian yang komprehensif. Jadi kalau dalam kasusnya si Salim sama Sahlah itu sebenarnya bukan orang yang sudah dewasa begitu, bukan Bang Sul. Si Salim itu kan memang anak kecil, budak yang memang dari kecil itu diasuh sama, kalau nggak salah, Abu Hudzaifah sama si Sahlah ya itu. Nah, kemudian persoalan itu muncul ketika si Salim itu beranjak dewasa, beranjak balik lah. Makanya kalau ulama itu menyebutnya itu hulamul alifa, menjelang balik, bukan kok sudah dewasa, eh, kayak orang yang sudah usia 25 ke atas. Enggak, itu hulamul alifa, masih menjelang balik. Jadi ada ulama yang memahaminya seperti itu. Karena apa Bang Jul? Eh, sebelum itu ya Bang, sebelum itu aku jelasin dulu bahwa bahwa makna RDI menyusui itu tidak harus orang itu ditetei secara langsung, mohon maaf, dengan payudara yang dijulurkan, itu tidak Bang Jul. Orang-orang yang cerdas itu memahaminya saat itu bukan perintah untuk kemudian di kepalanya ditaruh di puting payudara, itu tidak begitu. Menyusui tidak seperti itu, tetapi diberi air susu. Itu salah satu pemahaman yang dibikin yang disimpulkan oleh ulama, karena Islam itu melarang sentuhan kulit antar orang yang bukan mahramnya, yang sudah dewasa tidak, yang sudah balik tidak diperbolehkan saling sentuhan kulit. Jadi memahami sebuah teks itu harus cerdas seperti itu. Pada intinya bahwa si Salim itu gulamul alifa, anak yang menjelang dewasa, dan memang dari kecil itu memang hidupnya sudah bersama. Nah, kasus si Salim ini eh, tidak lantas memberikan satu legitimasi bahwa menyusui anak yang balik itu akan menjadikan sebab satu mahram, itu tidak Bang Jul. Karena para istri-istri Nabi sendiri dan dalam berbagai hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, kemudian hadis Abu Dawud, kemudian hadis At-Tirmidzi, yang kesemuanya itu merangkum persusuan yang menjadikan orang itu menjadi satu mahram, itu persusuan yang dilakukan sebelum umur 2 tahun. Persusuan yang menyebabkan atau mampu menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Karena apa ya, persusuan yang sudah balik ke atas itu tidak akan menjadikan dia satu saudara persusuan, tidak Bang Jul. Nah, dalam konteks si Salim itu mayoritas ulama berpendapat berdasarkan riwayat dari para istri-istri Nabi yang lain, ketika menyatakan bahwa hadis itu atau peristiwa itu atau pembulian itu hanya satu kekhususan untuk si Salim. Untuk si Salim karena konteks yang terjadi saat itu memang 3 orang itu sudah hidup bersama dari si Salim kecil sampai menjelang balik atau beranjak balik. Dia Oke, hidup oke. bertiga, si Sahlah, kemudian Abu Hudzaifah, dan si Salim. Abu Hmm. Hudzaifah itu kelihatan tidak nyaman ketika Salim itu beranjak eh, balik begitu. Karena kan kalau hidup bersama kan mesti kerap kali melihat bagaimana tidak menutup aurat rambutnya, atau situasi atau momen-momen tertentu yang orang yang bukan mahramnya sebenarnya tidak boleh melihat itu gitu loh Bang Jun. Jadi bukan mereka Oke. hidup bersama dengan Rasulullah, bukan. Intinya bahwa hadis itu Bang Jul, itu kekhususan untuk konteks si Salim. Dan kekhususan itu tidak berlaku umum, karena kita melihat banyak-banyak hadis-hadis yang lain yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa persusuan yang menjadikan seseorang itu menjadi saudara sepersusuan atau menjadi mahram itu persusuan yang di bawah usia 2 tahun. Kalau yang ke atas itu tidak menjadikan seseorang itu menjadi satu saudara persusuan Bang Jul. Dan itu yang sampai sekarang
dipegangi atau dipedomani oleh mayoritas ulama. Kalaupun ada ulama-ulama seperti yang di Mesir tadi berpendapat bahwa orang dewasa pun bisa menjadi mahram kalau sudah disusuin, itu pendapat yang tidak benar, pendapat yang sesat. Karena Rasulullah sendiri menyatakan, Bang Jul pernah bersabda bahwa inna ummati la tastami'u 'ala dhalalah, bahwa sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan. Jadi kalau ketika ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, pasti yang lebih mengarah kepada kebenaran adalah yang mayoritas. Itu Bang Jul. Oke, oke. Mungkin dari Gus Andi ada lagi yang mau disampaikan nih perihal hal ini kepada para oten-oten. Karena ada kecenderungan gini ya. Oten-oten tuh suka sekali mendengar sesuatu yang istilahnya nggak perlu lagi mereka cari tahu. Pokoknya kalau yang ngomong udah si Kosman, yang ngomong udah Saifuddin, yang notabene itu berasal dari Islam, udah benar itu pasti udah benar gitu ya. Ini yang saya sebenarnya agak sesali dengan pihak oten-oten ini ya. Kenapa nggak mencari tahu sendiri? Begitu juga dengan apa yang kita sampaikan. Ya, pihak Muslim sampaikan apapun, saya selalu katakan, jangan percaya sama kami 100%. Bisa jadi kami silap. Ya, bukan saya bilang kita para pendebat Muslim atau para YouTuber Muslim ini nipu. Kadang-kadang kan manusia juga bisa silap. Bisa aja informasi yang kita berikan itu salah gitu kan. Namanya kita juga manusia biasa. Dan sering gitu kan kita melihat kadang-kadang kita bisa salah dan teman kita yang menegur gitu kan. Oh, yang benar seperti ini gini-gini. Dan begitu juga dengan para penonton gitu. Harusnya kalian cari tahu juga. Kita cuma memberitahu agar kalian lebih gampang mencari referensinya. Ya, jadi kalian nggak capek-capek harus cari, oh benar nggak gitu langsung. Tapi minimal sudah ada clue-cluenya gitu kan. Jadi untuk di searching gampang gitu. Karena kalau YouTube atau Google, kalau searching sesuatu tanpa ada keywordnya, tanpa ada kalimatnya, itu kan nggak bisa gitu. Tapi minimal kalau kalian udah tahu, oh ini kita mau searching tentang kota ini, alamatnya di sini, gampang tinggal tulis. Jadi nggak perlu meraba-raba gitu lama. Ya, tujuan kita adalah membantu kalian mencari referensi. Masalah kalian percaya nggak percaya, kalian cari tahu sendiri. Jangan telan mentah-mentah. Kami nggak pernah menyuruh kalian telan mentah-mentah, karena kami bukan pendeta, kami bukan oten, yang memaksai kalian harus percaya sama kami. Enggak. Cari tahu sendiri, dan itu lebih bagus. Ya. Orang bisa menghafal jalan, karena dia sudah lalui jalan tersebut. Apalagi kalau orang yang tersesat ya. Cara paling gampang mengingat jalan itu adalah dia pernah tersesat. Coba kalau dia pernah tersesat di sana, pasti dia hafal jalan itu. Tapi kalau Anda cuma dikatakan, oh nanti jalan ini belok sini, Anda sendiri nggak pernah laluinya, Anda sendiri nggak cari tahu apakah benar di jalan tersebut ada toko ini, nanti di simpangnya ada ini, maka kalian ya cuma bisa menyampaikan seperti yang orang sampaikan. Cuma meraba-raba, kebenarannya belum pasti. Jadi mending cari tahu sendiri semua ya. Ini yang kita sarankan kepada para oten-oten ya, bukan hanya kepada oten juga sih, kepada pihak Muslim juga sama gitu, semua sama. Ya jangan gampang dikibulin. Bukan karena si Saifuddin ini berasal dari Islam, maka semua yang dikatakan dia tuh udah pasti benar, enggak coy. Ya. Begitu juga dengan mualaf gitu. Bukan karena dia mualaf yang dia sampaikan dari Kristen 100% benar, enggak. Bisa jadi silap juga gitu. Ya, silakan dicek sendiri kebenarannya. Mungkin dari Gus Andi ada yang mau disampaikan kepada para oten-oten ini yang sudah sangat senang gitu ya melihat hujatan-hujatan yang dibuat oleh para oten-oten. Ya, salah satu yang sibuk ya dengan hadis ini adalah selain Bahudin ada Sob Katul juga yang kemarin luar biasa maki-maki seorang wanita. Ya, mungkin pandangan ya Gus Andi. Jadi begini Bang Jul, umat Islam itu kan terbiasa punya metodologi, baik bagaimana cara memahami Al-Quran maupun hadis. Kalau Al-Quran itu selalu dipahaminya tidak terlepas dari konteks asbabun nuzul, latar belakang atau sebab-sebab turun. Kalau hadis itu asbabul wurud, sama sih sebenarnya pengertiannya, tapi hanya pengistilahannya yang berbeda. Dan dalam kasus si Salim tadi sudah sangat jelas lah. Itu hanya kekhususan yang diberikan oleh Nabi melihat konteks keluarga Abu Hudzaifah dan si Sahlah, karena si Salim ini dari kecil, budak dari kecil yang memang mengikut mereka. Dan perintah persusuan itu bukan dalam situasi si Salim sudah dewasa, berkumis dan sebagainya, tidak. Tapi gulamul alifah, menjelang balik. Dan ini adalah kekhususan yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan keluarga itu.
Dan secara umum sudah jelas bahwa dalam berbagai hadis Nabi yang lain itu, yang menjadi pedoman secara umum itu, orang itu menjadi mahram karena persusuan itu kalau persusuan itu dilakukan tidak lebih dari umur 2 tahun. Persusuan itu bisa menjadi sebab menguatnya tulang dan daging. Persusuan itu terjadi dalam hadis yang lain sebelum balik. Itu sudah jelas. Dan kepastian soal itu kita bisa lihat dari praktek yang sekarang, Bang Zul. Tidak pernah ada dalam tradisi umat Islam kemudian menjadikan orang dewasa itu agar bisa jadi saudara sepersusuan kemudian disusuin begitu, tidak ada, Bang Zul. Itu membuktikan bahwa pesan dari Nabi Muhammad itu sudah jelas. Persusuan yang akan menjadikan seseorang sebagai mahram itu dilakukan dalam tanda kutip itu saat persusuan masih anak kecil lah, bukan dewasa yang seperti tuduhan atau fitnah-fitnah mereka. Karena memang mereka tidak terbiasa punya metodologi untuk menafsirkan. Dan terbukti, Bang Jul, terhadap sesuatu yang iskal atau menurut kita janggal itu, umat Islam karena terbiasa punya metodologi untuk menafsirkan sesuatu, punya kerangka ilmiah, itu selalu bisa diselesaikan. Dan fake sekarang ini seperti apa persusuan menjadikan mahram itu? Persusuan ketika anak itu belum umur 2 tahun, persusuan itu hanya persusuan yang mengenyangkan. Islam tidak pernah membolehkan laki-laki dewasa menyusui kepada seorang perempuan yang bukan muhrimnya, karena itu haram. Bersentuhan kulit saja haram, apalagi netek. Itu yang harus kita camkan pada mereka. Dan memang terbiasa mereka seperti itu, kayak Mbah Udin itu. Selalu kisah-kisahnya itu dibumbui, ditambah-tambahin. Kemudian dia tidak jujur bagaimana dia seharusnya menampilkan semua pendapat-pendapat yang ada dalam kalangan Muslim. Kemudian dia juga harus menampilkan mana sih mayoritas yang diikuti oleh umat Islam. Tetapi yang seperti itu sengaja tidak disampaikan oleh si Udin. Jadi intinya Islam, ulama-ulama Islam selalu bisa menyelesaikan problematika-problematika yang dianggap janggal. Tetapi ketika kita balikkan kepada mereka, sampai sekarang ketika Muslim bertanya, kenapa Maria Magdalena saat itu meminyai Yesus, menciumi Yesus? Ada hubungan apa di antara mereka? Diperbolehkan enggak dalam hukum Yahudi, dalam Taurat, bersentuhan yang seperti itu ketika Maria Magdalena menciumi Yesus? Sampai sekarang pun itu tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendapat-pendapat atau argumentasi-argumentasi yang berbasis ilmu. Itu aja, Bang Zul, dariku. Terima kasih. Oke, makasih Gus Andi ya. Jadi jelas sekali ya, ini fitnah yang dibuat oleh oten-oten, dan ya saya rasa muslim-muslim udah cerdas semua, cuman kadang-kadang ya bisa juga ngamuk gitu ya. Saya bukan takut mereka jadi percaya dengan kata-kata Saifuddin. Yang kita takutkan adalah umat muslim jadi emosi di saat bulan puasa ini. Karena itu yang dicari oleh Udin ya. Bagaimana memancing emosi umat muslim di saat bulan Ramadan ini. Jadi itu aja dari saya rasa sudah cukup. Ya, penjelasan yang luar biasa dari Gus Andi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu ya, menjadi bekal ilmu bagi teman-teman semua. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan makasih buat Gus Andi ya. Assalamualaikum.